warga Posba, podcast SMK Bukit Asam. Kembali lagi di podcast SMK Bukit Asam. Sebelumnya podcast SMK Bukit Asam ini banyak sekali menghadirkan siswa-siswi SMK Bukit Asam yang sangat berprestasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa dan sangat mempunyai peran penting di SMK Bukit Asam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Deslisa, biasa dipanggil Cindes. Tanpa berlama-lama, kita bakal sambut ini dia bintang tamu kita, Ibu Evi Komalasari Esos, selaku Kepala SMK Bukit Asam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Tetap semangat. Ibu, kemarin kan katanya Ibu sakit nih Bu. Mau tanya dong, sakit apa Bu kalau boleh tahu? Iya ya. Iya. Padahal Ibu tidak pengumumannya kok bisa ya? Tahu. Biasa kecapean, kurang tidur, penyakitnya orang sudah berusia. Nah, tapi alhamdulillah hari ini sudah sehat. Alhamdulillah udah sembuh ya Bu ya. Alhamdulillah. Berkat doa kalian. Doa-doa dari anak-anak SMK Bukit Asam. Amin. Betul. Gimana nih Bu awal mula pertama kali Ibu menjadi kepala sekolah di SMK Bukit Asam? Oke, jadi sejarah atau flashback ya Ibu menjadi kepala SMK Bukit Asam itu sesuatu hal yang luar biasa karena memang Ibu nggak pernah duga sebelumnya untuk suatu saat bakal jadi kepala sekolah SMK Bukit Asam, karena Ibu sebelumnya kan di SMA Bukit Asam nih, dan latar belakang keilmuan Ibu kan memang bukan teknik, jadi rasanya jauh sekali untuk membayangkan ya menjadi bagian bahkan menjadi kepala SMK Bukit Asam. Jadi Ibu bertugas di SMK Bukit Asam ini tepatnya mulai 9 Juli 2020. Jadi sebelumnya Ibu mengajar di SMA Bukit Asam, tiba-tiba ditelepon dengan Bu Teni karena Bu Teni adalah kepala SMA pada saat itu. Dan bertepatan juga dengan hari Jumat, jadi jam 2 disuruh datang ke Gedung Serbaguna SMA Bukit Asam. Ibu nggak tahu waktu itu kalau mau ada info bahwa Ibu akan menjadi kepala SMK. Nah, disitulah kita diumumkan dengan pada saat itu tuh ketua yayasan kita Pak Julismi. Jadi disebutkan bahwa per tanggal itu Ibu mendapat amanah menjadi kepala SMK Bukit Asam. Oke. Nah, Coba itu. Bu disapa dulu warga Posbanya. Warga Posbaya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Oke. Halo warga Posba, apa kabar? Iya, luar biasa. Oke. Berarti waktu Ibu masuk sini tuh punya tantangan tersendiri, Bu. Iya, betul. Karena itu tadi ya latar belakang Ibu kan bukan teknik ya. Dan kita tahu bahwa SMK Bukit Asam ini adalah sekolah kejuruan yang teknik. Luar biasa menjadi sebuah tantangan, tapi alhamdulillah karena ternyata guru-guru yang ada di SMK Bukit Asam, kemudian juga siswa-siswinya itu luar biasa welcome dan bisa bekerja sama dan tentunya bisa membantu tugas-tugas Ibu sehari-hari. Ya, tantangan yang tadinya Ibu merasakan itu suatu yang berat, dengan adanya kerjasama yang baik, alhamdulillah bisa running well. Hari pertama nih Bu datang ke SMK Bukit Asam, ada kesan tersendiri nggak Bu buat Ibu? Karena Ibu sering ya, waktu Ibu menjadi guru di SMA Bukit Asam itu juga sering ke SMK, karena memang kita kan satu yayasan ya, SMA, SMK, kemudian ada PAUD. Ya, memang hubungan secara pribadi dengan warga SMK ini dari dulu memang sudah terjalin. Jadi yang ngalir aja. Nggak ada perbedaan gitu. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada Iya, ya. nggak ada. Cuman ini aja dari sisi materi kerja ya yang memang berbeda dari SMA dengan SMK. Tapi kalau secara hubungan personal Ibu dengan guru-guru di SMK Bukit Asam, alhamdulillah tidak jadi masalah. Iya. Ini udah berapa lama nih Bu
dari awal Ibu masuk sampai tahun 2022 ya. Udah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah? Kurang lebih 2 tahun ya. 2 Karena tahun. 2020, sekarang sudah 2022. Ya, kurang lebih 2 tahun Ibu di SMK Bukit Asam. Oke. Nah, udah 2 tahun nih Bu ya. Setelah pandemi juga Ibu Ya, masuk. betul. Nah, terus waktu lumayan sedikit nih pandeminya, kita udah sekolah, udah bertatap muka. Gimana nih Bu tanggapan Ibu mengenai prestasi-prestasi anak SMK Bukit Asam selama awal masuk? Oke, jadi SMK ini memang sebuah sekolah yang luar biasa ya. Prestasinya dari dulu memang sudah banyak. Jadi ketika Ibu masuk ya tinggal bagaimana caranya mempertahankan dan meningkatkan. Itu saja. Dan anak-anaknya luar biasa. Bangga banget pasti Bu. Bangga karena menjadi salah satu sekolah pilihan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di SMK Bukit Asam. Tadi kan kata Ibu tantangan tersendiri nih jadi kepala sekolah SMK Bukit Asam. Ada nggak sih Ibu merasa tugas yang sangat berat gitu selama menjadi kepala sekolah? Kalau dibilang berat, ya bagaimana persepsi kita ya melihat sebuah kewajiban. Ketika kita melihat sebuah kewajiban itu sebagai sebuah beban, maka semudah apapun kewajiban itu akan terasa berat. Tapi ketika kita melihat amanah itu sebagai sebuah yang menyenangkan, kemudian menjadi wadah untuk beramal, beribadah, ya jalanin aja. Dan saya pikir nggak ada yang terlalu saya anggap memberatkan ya. Yang pertama memang Bapak Ibu guru yang ada di sini teamworknya itu luar biasa sehingga bisa membackup yang tadinya saya nggak tahu mengenai ke SMK-an dengan kerja keras dan teamwork yang luar biasa. Akhirnya ya itu tadi running well aja dan anak-anaknya memang sudah oke ya. Berarti dijalani dengan enjoy Iya, ya. betul. Kalau segala sesuatunya kita jalani dengan terpaksa ya akhirnya menjadi beban berat. Tapi kalau segala sesuatunya kita jalani dengan senang, alhamdulillah ya yang tadinya dirasa berat bisa kita jalani dengan baik. Ada nggak nih Bu selama Ibu menjadi kepala sekolah SMK Bukit Asam perkembangan yang Ibu lihat dari SMK Bukit Asam sendiri? Mungkin ini yang lebih tepat untuk melihat perkembangannya bukan Ibu kali ya, karena Ibu yang menjalani kan. Kalau Ibu nanti menyatakan bahwa perkembangannya ini nih, waduh kayaknya sombong banget. Tapi alhamdulillah apresiasi dari masyarakat dari tahun ke tahun terhadap SMK Bukit Asam itu baik. Itu. Ini Bu, peningkatan kualitas SMK Bukit Asam selama Ibu menjadi kepala sekolah. Oke. Jadi karena memang sebelumnya kepala sekolah sebelumnya kan memang sudah memberikan yang terbaik ya buat SMK Bukit Asam dan Ibu meneruskan ya bagaimana caranya agar Ibu tetap bisa mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang ada di SMK Bukit Asam. Alhamdulillah banyak sudah prestasi yang diciptakan oleh guru, siswa, dan warga SMK Bukit Asam secara keseluruhan. Mungkin kemarin kita LKS seperti yang sudah kita dapat itu kan di provinsi, alhamdulillah kita semua dapat dari juara 1 yang melaju ke nasional, kemudian juara 2, juara 3, peringkat 4, 5, dan juga di bidang seni, FLS, kita juga meraih juara yang luar biasa untuk tingkat provinsi. Kemudian juga di olahraga, kita mendapat juara 1 dan 3 provinsi, dan 1 melaju ke tingkat nasional. Kemudian juga dari prestasi Bapak Ibu gurunya juga luar biasa. Wah, luar biasa. Udah banyak banget nih berarti prestasi-prestasi yang ada di SMK Bukit Asam. Oke Bu, gaya kepemimpinan seperti apa yang Ibu lakukan untuk dapat mewujudkan sekolah yang efektif? Kalau gaya kepemimpinan ya, saya lebih suka lebih cenderung ke demokratis ya. Jadi
bukan yang otoriter saya harus memaksakan kehendak seperti ini, enggak. Dalam memutuskan sesuatu kebijakan, biasanya saya meminta pendapat dari guru, bahkan dari siswa. Kadang-kadang siswa nggak sadar tuh, ketika saya ajak mereka ngobrol, ya, di istirahat, misalnya saya ajak mereka ngobrol, sebenarnya saya menggali, apa sih yang mereka inginkan. Ke Bapak Ibu guru juga demikian. Saya datangi misalnya ke kantor atau ngobrol di luar. Sebenarnya itu saya menggali apa yang mereka inginkan. Nah, dari situlah kemudian saya beserta unsur pimpinan lain, wakil-wakil, menindaklanjuti apa yang siswa dan guru inginkan. Tentunya kita tetap berpegang pada skala prioritas. Apa yang harus kita dahulukan. Tidak semua keinginan dari warga sekolah serta-merta kita wujudkan. Ada skala-skala prioritas yang harus kita pilih. Seperti itu. Oke Bu, kemarin kan SMK Bukit Asam baru aja ulang tahun nih Bu, Iya, ya ke-57 Bu. tahun. Ada nggak sih harapan tersendiri dari Ibu untuk SMK Bukit Asam? Tentunya ya, ada harapan terbaik karena 2 tahun sudah menjadi bagian penting dari perjalanan SMK Bukit Asam. Di ulang tahun atau di hari jadi yang ke-57 ini, harapan Ibu tentunya SMK Bukit Asam akan tetap jaya, tetap menjadi sekolah pilihan bagi masyarakat Tanjung Enim dan sekitarnya, bahkan di luar. Kemarin kan sudah ada nih dari Jawa yang ikut daftar di SMK Bukit Asam, prestasinya tetap meningkat dan tentunya para alumninya tetap memberikan yang terbaik untuk SMK Bukit Asam. Bu, selama Ibu lihat nih Bu ya, siswa-siswi SMK Bukit Asam, gimana sih Bu nyikapin kalau nih misalnya ada siswa-siswinya tuh yang tidak disiplin gitu? Oke. Jadi jiwa muda ya, itu biasa ya. Kalau jiwa muda itu kan memang kadang-kadang, tapi tidak semua. Ada beberapa anak muda yang memang untuk eksis itu melawan arus atau melawan aturan-aturan yang sudah kita terapkan. Ya, kita bekerja sama dengan kesiswaan untuk menangani anak-anak yang memang tidak disiplin. Tentunya sudah ada aturan-aturan sekolah yang menjadi pedoman kita dan tidak keluar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah sampai saat ini angka ketidakdisiplinan siswa SMK Bukit Asam itu masih bisa dianggap bisa ditolerir. Paling hanya telat, kemudian baju dikeluarkan, nah seperti itu. Untuk hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran berat, alhamdulillah belum ada. Iya, belum ada dilakukan oleh anak-anak SMK Bukit Asam. Oke Bu, salah satu prestasi nih Bu tentang podcast SMK Bukit Asam yang sekarang nih Bu. Bagaimana nih tanggapan Ibu Bu tentang podcast SMK Bukit Asam? Iya, jadi ini satu wadah ya, wadah baru yang ada di SMK Bukit Asam. Memang Ibu selaku pimpinan di SMK Bukit Asam selalu mengakomodir apapun yang diinginkan oleh warga sekolah sepanjang itu positif. Salah satunya adalah keberadaan podcast ini. Jadi Ibu selalu support terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak didik, ya. Salah satunya adalah podcast ini. Ini luar biasa sekali. Karena Ibu juga sering komen kan di YouTube. Betul. Ya, itu bentuk support Ibu ke kegiatan ini. Karena ini kan positif sekali ya, bisa mengembangkan bakat kalian. Mungkin selama ini kalian hanya berkutat dengan hal-hal yang berbau teknis ya, praktek dengan alat-alat bengkel dan segala macam. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Bagaimana menjadi berbicara di depan umum, membangun kepercayaan diri. Oke, as long as saya support untuk keberadaan podcast di SMK Bukit Asam. Nah, tadi kan Ibu katanya bukan dari teknisi. Ya, latar belakang pendidikannya bukan teknik, iya betul.
Ibu latar belakang pendidikannya di mana? Saya latar belakangnya adalah ilmu sosial. Ilmu sosial. Itu Ya. bahas tentang apa itu, Bu? Kebetulan waktu Pelajari itu tentang apa? saya mengambil jurusan sosiologi ya. Mm-mm. Jadi membahas tentang hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Di universitas mana itu, Bu? Oke, saya alumni dari Sosiologi Universitas Gadjah Mada. UGM. Ya, Luar biasa, tepuk tangan dong. Kalau itu tadi universitasnya, SMA-nya Bu di mana? saya SMA-nya, saya ini original of Tanjung Enim loh. Oh. Ya, saya alumni dari SMA Bukit Asam. Waktu itu namanya SMA PTBA. Ya, tahun 93. Mungkin kalian belum lahir ya? Belum. masih apa ya? Belum kebayang mau dilahirin. Oke, jadi saya alumni SMA PTBA di Tanjung Enim. Ya. Selama di SMA atau di universitas ada nggak Bu organisasi yang sudah Ibu ikuti? Saya kalau di SMA dulu bagian dari Paski ya. Oh, Paski. Ya, Paski dulu. Jadi makanya kalau ngelihat kalian di sini ekskul Paski latihan tuh, Jadi, saya kadang-kadang jiwa-jiwa Paskinya terpanggil, tergugah gitu. Terus kalau di kampus ya ikut organisasi-organisasi kemahasiswaan lah. Mahasiswa ya, Bu? Iya. Oke Bu, tadi kita udah sesi tanya jawab. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari tim-tim yang bertugas. Pertama tuh ada, gimana sih tips and trick bisa kuliah di UGM? Oh gitu ya. Pengen ya kuliah di UGM top 1. Jadi pengen masuk juga Bu. Oke, itu sebenarnya ya kalau mau diceritain sebenarnya mimpi dulu itu. Waktu Ibu jadi siswa di SMA PTBA pada saat itu bermimpi, pengen, bahasa kitanya pengen. Ketika guru menjelaskan tentang sejarah UGM, di situ ada niat dalam diri Ibu. Ya Allah, cak mano lah ya, suatu saat aku bisa menjadi bagian dari UGM. Jadi cita-cita, mimpi. Nah, tentunya mimpi kan tidak akan menjadi kenyataan ketika kita tidak berusaha. Nah, alhamdulillah memang ya kalau dia mau kepinter tuh Ibu tuh waktu sekolah. Cuman nilainya mencukupi untuk bisa masuk ke Universitas Gadjah Mada. Nah, itu. Belajarlah yang jelas. Belajar. Gitu. Terus di SMK ini kan Bu ya sering banget bilang katanya, aduh capek banget nih organisasi gini gitu. Gimana nih Bu? Kalau dulu kan Ibu pernah ikut organisasi manajemen waktu menurut ala-ala Bu Epi. Oke, kalau manajemen waktu sih fleksibel aja ya. Ketika kita bergabung di dalam sebuah organisasi, berarti kan kita siap untuk menyerahkan sebagian waktu kita untuk berjalan di organisasi tersebut. Tentunya ada skala prioritas juga. Seperti misalnya Cindy bergabung ke dalam podcast atau OSIS misalnya. Berarti Cindy sudah tahu, oh separuh waktu saya akan saya berikan ke OSIS dan podcast. Nah, yang lainnya mana dulu yang skala prioritas. Nah, seperti itu. Fleksibel aja sih. Bukan yang harus strict, oh jam sekian dari jam sekian saya harus mengerjakan ini, sekian dari sekian saya harus di sini. Enggak, fleksibel aja. Yang penting kita tahu mana yang menjadi skala prioritas di dalam hidup kita, itu aja. Nah Bu, untuk melatih jiwa kepemimpinan nih, kayak Ibu kan sudah mempunyai jiwa kepemimpinan, itu gimana caranya Bu? Learning by doing ya. Kata wong, jiwa kepemimpinan itu akan muncul warisan, bisa. Warisan. Iya, tapi saya pikir warisan dari mana ya? Learning by doing aja. Jadi ya ketika kita diberi sebuah amanat, kita jalani dengan baik, orang yang akan menilai seperti itu. Oke Bu, mungkin ada lagi nggak ya pertanyaan dari teman-teman ini? Silahkan, mumpung saya masih punya waktu untuk
menemani podcast SMK Bukit Asam. Ada yang tanya nih Bu, boleh nggak sih siswa atau siswi di SMK Bukit Asam tuh chat Bu Evi buat curhat tentang pribadi gitu. Atau mau dicantumin nanti di deskripsi nomor Bu Evi. Sepanjang itu tidak mengganggu, nggak masalah ya. Saya juga sebelum di SMK, di SMA saya selalu terbuka dengan anak-anak. Karena kadang-kadang di kelas atau di ruang sekolah itu waktunya terbatas. Saya selalu memberikan kesempatan bagi anak-anak, silahkan. Kalau sekarang memang zamannya zaman media ya, zaman kita pakai alat ya, silahkan untuk ngechat. Kalau dulu anak-anak SMA itu sering datang ke rumah saya hanya untuk diskusi masalah-masalah kecil seperti itu. Jadi curhat gitu. ya nggak masalah. Sepanjang saya ada waktu, kemudian badannya sehat, ya kita tetap aja bisa ngobrol. Asal jangan pas Ibu tidur baik. Mulai tidur jangan kalau ya. Curhat tentang apa nih Bu biasanya? Kalau yang Ibu sering datang ke Ibu? Oke, kalau siswa-siswa Ibu, karena kalau di SMK Ibu nggak ngajar ya, jadi mobilitas Ibu, keterdekatan Ibu dengan anak-anak mungkin tidak sedekat dengan yang di SMA. Kalau di SMK kan Ibu masuk kelas, jadi memang hubungan personal Ibu dengan mereka lebih dekat. Banyaklah yang mereka ceritakan, diskusi masalah cita-cita mereka, kemudian masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini, masalah kalian lah anak muda. Masalah apa tuh? Ayam saya sudah dipesan Ibu, jangan dibocor-bocor ke rahasia ini Bu. Oke, I'll keep. Rahasia antara Ibu dan silakan. Banyak sih yang mereka diskusikan. Tentunya masalah-masalah yang mereka hadapin. Ya, seperti itu. Siapa aja yang mau menghubungi saya sepanjang saya ada waktu, kemudian tidak lagi sibuk dan badan sehat, ya saya akan tetap tanggapi. Ini Bu yang yang terakhir nih mungkin. Kan ini OSIS MPS ini yang kelas 12 udah mau purna nih Bu. Iya. Ada nggak sih Bu keinginan kegiatan yang terakhir kali sebelum OSIS MPS yang kelas 12-nya purna? Oke. Mungkin saya pesan dulu ya. Saya pesan dulu untuk OSIS dan MPS sebelum mereka memberikan tongkat estafet. Ini juga menjadi salah satu tekad saya ya, bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu ketika mereka sudah mampu menyiapkan penerus bagi estafet kepemimpinan mereka. Jadi sebenarnya kalau menurut saya seorang pemimpin itu tidak hanya keberhasilannya dilihat dari prestasi-prestasi yang menumpuk, tapi dia tidak siap menyiapkan agent untuk regenerasi, berarti dia pemimpin yang gagal. Menurut saya pemimpin yang sukses adalah ketika dia sudah menyiapkan generasi berikutnya untuk meneruskan estafet dia. Nah, untuk OSIS dan MPS yang sebentar lagi mungkin akan purna ya, tinggal menghitung hari. Saya apresiasi terhadap kegiatan kalian selama ini, karena memang kalian adalah pembuka setelah pandemi kemarin. 2 tahun, 3 tahun kita pandemi, OSIS dan MPS itu istilahnya nggak ada kegiatan ya. Nah, ini yang tahun ini 2021-2022, alhamdulillah sudah banyak kegiatan yang kalian lakukan. Saya apresiasi, dan tolong mulai dari sekarang, sebenarnya dari kemarin pada saat mereka sudah naik menjadi OSIS harus siap mencari siapa penerusnya. Nah, carilah calon-calon pemimpin OSIS dan MPK yang memang punya jiwa kepemimpinan yang baik, kemudian inovasi dan ide-idenya untuk SMK ini agar lebih maju lagi. Karena kita tidak mungkin kan selamanya akan berdiri di SMK ini. Kita harus terus menggulirkan tongkat estafet kepada orang-orang yang memang pilihan, seperti itu. Oke. Mungkin
cukup di sini aja nih pertanyaan dari teman-teman, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Oke, sama-sama. Udah bisa hadir di podcast SMK Bukit Asam ini. Iya. Oke, izin buat tutup ya, Bu ya. Oke, monggo silahkan. Oke, terima kasih buat warga Posba yang udah nonton. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.